Halo semuanya, perkenalkan aku Rahmadina Hairinisa dengan nomor pokok mahasiswa CG2311209194 dari kampus Tiami loh guys. Sekarang aku mau jelasin tentang teori komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan teori komunikasi? Jadi teori komunikasi adalah disiplin yang membahas bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dimaknai dalam berbagai konteks. So, di sini aku akan menjelaskan dari tokoh-tokoh yang menjelaskan berbagai macam teori komunikasi, dan aku akan jelasin salah satunya yaitu teori use and gratification atau orang biasa menyebutnya UNG. UNG adalah salah satu teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa individu memilih media tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini menekankan pada audiens yang bersifat aktif, bukan audiens yang bersifat pasif dalam memilih dan menggunakan media. Oke, latar belakang teori ini, siapa sih yang mengembangkan teori ini? Jadi, teori ini dikembangkan pada tahun 1974 oleh Elihu Katz, J. Blumer, dan Michael Gurevich. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang fokusnya pada dampak media terhadap audiens, tetapi UNG lebih fokus pada motivasi audiens dalam menggunakan media tersebut. Dalam penggunaan teori UNG atau use and gratification, ada beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu audiens yang aktif. Orang yang menggunakan media berdasarkan kebutuhan dan tujuan untuk mereka sendiri. Contoh penerapan teori UNG atau use and gratification yang pertama adalah media sosial. Seperti Instagram, TikTok, itu digunakan untuk hiburan afektif dan membangun identitas diri. Yang kedua ialah WhatsApp, digunakan untuk integrasi sosial melalui komunikasi dengan teman atau kerabat dan bahkan keluarga. Selanjutnya yaitu streaming platform seperti Netflix, Disney Plus, Prime Video, itu untuk relaksasi afektif atau pelarian melalui film dan serial. Yang kedua, kalau YouTube untuk kebutuhan kognitif dengan tutorial atau kebutuhan afektif melalui konten hiburan. Bahkan untuk menonton berita pun bisa di YouTube. Selanjutnya, berita online. Membaca berita di portal online untuk memenuhi kebutuhan kognitif atau informasi atau memahami isu sosial saat ini. Selanjutnya yaitu kritik terhadap teori UNG atau use and gratification, yaitu 1. Subjektivitas. Sulit untuk mengukur secara objektif apakah kebutuhan audiens benar-benar terpenuhi. Yang kedua yaitu mengabaikan pengaruh media, di mana fokus teori ini pada audiens aktif membuatnya kurang memperhatikan bagaimana media mempengaruhi perilaku audiens secara tidak sadar. Yang ketiga, kurangnya penjelasan kontekstual, di mana teori ini kurang memperhatikan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pengguna medianya tersebut. Kesimpulannya adalah teori use and gratification memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat interaksi antara audiens dan media dengan menggunakan atau menganggap audiens sebagai pihak yang aktif. Secara teori, ini membantu memahami alasan orang menggunakan media tersebut dan bagaimana media tersebut mempengaruhi kebutuhan mereka. Menurut aku, tetaplah bijaklah kalian menggunakan sosial media. Oke, terima kasih semuanya. Itu penjelasan aku dari teori use and gratification. Bye-bye!